Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Bapak Ibu Guru harap kabar-kabar kalian baik-baik saja. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh bangun menikmati hari ini, dan kami akan memulai pembelajaran pada hari ini. Bantulah kami ya Tuhan agar dapat mengingat materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, di hari ini kita memasuki tema 1, sub 2, pembelajaran 3 dan 4. Terima kasih anak-anak. Bapak ucapkan karena anak-anak sudah mengerjakan tematik latihan soal pada minggu kemarin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar KD 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang terakhir, 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Lalu kita akan belajar tujuannya, yaitu menentukan kalimatnya mengandung gagasan pokok teks. Lalu menjelaskan peramatan sumber bunyi dan jenis-jenis bunyi menurut frekuensinya. Yang terakhir, mengidentifikasi kerjasama dalam lingkungan tempat tinggal. Mencari ide pokok atau gagasan pokok. Tentu saja, tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Pak Agung sudah mengajarkan kemarin mengenai mencari kalimat utama dan mencari ide pokok. Tidak apa-apa, dalam latihan masih banyak yang kurang ya anak-anak ya. Kita akan belajar. Nah, tentu saja yang pertama adalah ide pokok berada di dalam kalimat utama. Yang kedua, ide pokok merupakan gagasan pokok dari kalimat utama. Gitu, ciri-cirinya. Lalu di sini ya, ada paragraf Pak Agung bacakan. Desa Karanganyar setiap hari Minggu selalu mengadakan kegiatan gotong royong dan kegiatannya diawali dari pagi hari jam 7 pagi hingga siang nanti. Kami semua bekerja sama dalam melakukannya dan kami membagi tugas dengan sangat bagus, selain buat lingkungan menjadi bersih. Cari terlebih dahulu untuk kalimat utamanya anak-anak. Jadi kalimat utama paragraf ini adalah Desa Karanganyar sampai jam 7 pagi sampai titik ini kalimat ya anak-anak ya. Nah, di manakah ide pokoknya? Ini dia ide pokoknya. Ide pokoknya adalah Desa Karanganyar selalu mengadakan gotong royong setiap hari Minggu. Ini ya. Sudah paham belum? Jika belum, mari kita latihan soal lagi. Bapak bacakan untuk paragrafnya. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin,
tentang apa yang sedang terjadi padanya. Lalu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Anak-anak, ini dia ide pokoknya. Siti dan teman-teman suka membantu sesama. Bagaimana, sudah paham anak-anak? Ya. Nah, terlebih dahulu kita mencari ide. Maaf, kalimat utamanya. Lalu kita lebih ringkas menjadi kalimat yang atau menjadi kata kunci dari paragrafnya, yaitu Siti dan teman-temannya suka membantu sesama. Sudah paham? Pasti semakin paham. Ini adalah latihan soal lagi, anak-anak. Yang terakhir ya, Papa bacakan. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir. Terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Nah, ini dia ide pokoknya. Perbedaan tidak menghalangi kerjasama. Di mana kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sudah paham anak-anak untuk mencari ide pokok? Iya. Jika belum paham, jangan lupa anak-anak mengkomen YouTube yang Bapak unggah nanti, oke? Komen, like, subscribe. Nah, kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Iya, kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok untuk mencapai sesuatu tujuan bersama. Paham ya? Oke. Cara membangun kerjasama itu bagaimana sih Pak Agung? Oke, Pak Agung akan terangkan. 1. Bangun saling rasa percaya. Ya, bangun rasa saling percaya setiap individu. Ya, jangan sampai dalam kerja kelompok itu tidak percaya, di mana ketidakpercayaan akan menghancurkan kerjasama. Ya, lalu bangun komunikasi intensif. Ya, contohnya kalian bisa tanya-tanya langsung, misal nanti ada proyek atau PJPL ya. Apa itu PJPL? Mungkin kalian sudah belajar kemarin. Nanti akan buat grup, kalian nanti berkelompok, nanti berkomunikasi lewat WA, bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut, dan bangun komunikasi intensif atau komunikasi yang sering. Lalu kegiatan bersama, tentu saja kerjasama tidak jauh dari kegiatan bersama atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Lalu buat sistem penghargaan. Contohnya bagaimana sih? Contohnya begini. Apapun yang dilakukan oleh misal si anak ini atau yang bernama Rosa ini, walaupun bagimu itu agak kurang, tapi tetap kalian beri applause atau beri pujian ya, lebih baik itu pujian. Wah, hebat sekali Rosa, sudah membuat dengan kemampuanmu, kami sangat menghargai, terima kasih sudah membuat. Itu merupakan cara membangun kerjasama. Sudah paham? Yang kelima, pahami peran dan tanggung jawab. Misal Johnny
diberi tanggung jawab untuk mengedit video hasil rekaman teman-temannya. Ya, Joni harus memahami perannya tersebut. Ya, tanggung jawabnya yaitu mengedit video dari teman-temannya. Lalu yang terakhir adalah saling menghormati dan menghargai, ya. Nah, ini saling menghormati dan menghargai sangat penting dalam kerjasama, anak-anak. Contohnya saling menghormati yaitu jika temannya sakit ya dihormati, ya, tidak bisa bekerja sama. Lalu menghargai bagaimana caranya anak ini bisa menghargai karyanya sendiri, tidak pernah membuang, tetap menyimpannya, itu contohnya. Oke, paham? Nah, ini dia. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaan bekerja sama. Berikut adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Contohnya, ronda. Siapa yang pernah ikut ronda? Lalu kerja bakti, gotong royong. Ya. Lalu kita akan belajar ke pembelajaran selanjutnya, yang terakhir, ya, mengenai bunyi berdasarkan frekuensinya. Bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3, anak-anak. Infrasonik, audiosonik, yang terakhir ultrasonik. Pengertian dari infrasonik, Pak Agung jelaskan. Infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contohnya, pada hewan lumba-lumba, jangkrik, dan anjing. Ya, paham ya untuk infrasonik, ya. Lalu ada audiosonik. Audiosonik, bunyi yang frekuensinya 20 sampai dengan 20.000 Hz. Contohnya pada manusia. Lalu pada bunyi berdasarkan frekuensinya ultrasonik. Ultrasonik pengertiannya bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contohnya kelelawar, paus, dan tikus. Bapak akan jelaskan lebih rinci dan lebih merangkum untuk bunyi dan frekuensinya. Jadi, untuk infrasonik mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz contohnya pada hewan lumba-lumba, jangkrik, dan anjing. Untuk audiosonik ini frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz, contohnya pada manusia. Untuk ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz, contohnya kelelawar, paus, dan tikus. Sudah paham ya untuk materinya? Oke. Anak-anak, jika mendengarkan video jangan sering di-skip, ya, supaya tidak gagal paham. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Silakan anak-anak tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sampai jumpa. Nanti Pak Agung akan kirimkan tugas di classroom. Dah.